Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9. Apa kabar Kaifa haluk? Kaula, hari ini kita belajar IPA Kaula, kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Kaula dan Zahra. Nah, hari ini kita belajar tentang sel, jaringan, dan kita lihat juga sistem pencernaan. Nah, kalau kita lihat sistem reproduksi manusia itu terbagi dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu nanti kita belajar tentang sel, dimana nanti yang namanya reproduksi pada manusia itu ada pembagiannya. Nah, bab pertama kita belajar tentang pembelahan sel. Jadi sistem reproduksi ya, sistem reproduksi pada manusia itu terdiri dari pembelahan sel. Pembelahan sel ini kita bagi menjadi mitosis dan meiosis. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi 6. Yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi pada perempuan, oogenesis, dan siklus menstruasi, fertilisasi atau kesuburan. Yang terakhir, kita belajar penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sistem reproduksi itu dimulai dari pembelahan sel. Nah, sel sendiri itu adalah bagian terkecil dari apa? Sel adalah bagian terkecil dari suatu sistem ya. Nah, kalau kita lihat di sini pembelahan sel dibagi menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel itu dibagi menjadi profase, metafase, anafase, telofase. Nanti bisa dibuka di halaman 4 dan 5. Ya, Kaula. Nanti kamu bisa ambil bukunya di Bu Soraya. Nah, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2. Di situ ada pembelahan secara diploid dan ada benang spindle. Nanti kita bisa lihat di buku ya, di halaman 6. Kemudian kita lanjut ke bagian reproduksi pada laki-laki. Pada laki-laki dibagi menjadi 9. Organnya yaitu yang pertama penis, 2 skrotum, 3 testis, 4 epidemis, 5 vas deferens, 6 uretra, 7 kelenjar vesikula seminalis, 8 kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Apa yang disebut penis? Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Apa yang disebut skrotum? Bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma. Apa itu testis? Bagian yang bentuknya bulat, telur tersimpan dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Apa itu epididymis? Saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm, kurang lebih berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens adalah saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nanti ada uretra, kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper. Alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar terletak pada bagian tubuh bagian luar yang nampak diamati langsung. Nanti dilihat di halaman 9. Seperti penis. Nah, skrotum, testis, saluran sperma terbagi dari epididymis dan uretra. Kemudian ada kelenjar Cowper, vesiculus seminalis, kelenjar reproduksi di halaman 12 dan 13. Nanti kamu bisa baca ada organ reproduksi perempuan yang terdiri dari ovarium, saluran telur tuba falopi atau oviduk, infundibulum, uterus, endometrium, serviks, dan vagina vibrian. Alat reproduksi yang luar itu yang nampak fisik, tampak mata. Yang dalam tidak nampak. Nah, seperti ovarium tidak nampak, dia mengandung folikel yang ukurannya sekitar 4 sampai 3 sampai 2 cm. Di
di mana saluran tersebut yang namanya tuba fallopi itu saluran turun infundibulum yang nanti diteruskan ke rahim uretra, langsung dilanjutkan ke vagina. Halaman 18 dan 19. Nanti prosesnya bisa lihat di halaman 20 dan 21 ada pembentukan sel telur oogonium ya. Nah, nanti kalau sudah kalian lanjutkan di fertilisasi kehamilan, kalian bisa baca sampai halaman 25, 26, 27. Ada proses pembentukan janin. Nah, seperti itu. Nah, dari situ nanti kalian bisa pahami, kalian bisa lihat nanti sampai halaman 27. Kalian nanti bisa lihat di rangkuman halaman 45. Tugasnya mudah sekali, itu halaman 47 sampai dengan 49 dikerjakan. Nah, itu aja hari ini materi kelas 9 Khoula. Selamat mengerjakan. Sampai menunggu Khoula ya, selesai kapan nih ke Kutab Ibu sama Zahra hari ini. Jazakallah khair. Assalamualaikum.